Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Insan pendidik yang hebat. Bertemu lagi dengan saya Reinhard Leonardo Pais, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sorong. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan terkait demonstrasi kontekstual modul 1.2, gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Sebagai guru penggerak di masa depan, maka ada beberapa peran yang harus saya jalankan. Saya harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran. Saya harus menggerakkan komunitas praktisi. Saya harus menjadi coach bagi guru lain. Saya harus mendorong adanya kolaborasi dan mendorong kepemimpinan peserta didik. Semua peran tersebut harus saya lakukan untuk mencapai masa depan pendidikan yang gemilang. Dalam menjalankan peran-peran tersebut, maka saya harus menggunakan nilai-nilai guru penggerak yang telah saya miliki. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Dalam hal ini, saya harus mendorong siswa untuk memiliki kemandirian belajar. Peserta didik yang mandiri dapat mengatur waktu dan metode belajar mereka sendiri. Mereka juga dapat memilih sumber daya, mengatur prioritas, dan membuat rencana pembelajaran. Berpikir kritis. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menilai informasi, menganalisis masalah, dan mengambil keputusan berdasarkan bukti. Pemecahan masalah. Peserta didik didorong untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis akarnya, dan mengembangkan solusi yang efektif. Kreativitas. Peserta didik memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan kreativitas mereka dalam menemukan solusi baru, berpikir out of the box, dan menghasilkan karya-karya inovatif. Berkomunikasi. Peserta didik dilatih untuk dapat berkomunikasi secara lisan maupun tertulis, serta berpartisipasi dalam diskusi yang membangun. Bersosialisasi. Peserta didik belajar untuk berkolaborasi, bekerja dalam tim, dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Menggunakan teknologi. Peserta didik diajarkan untuk menggunakan teknologi secara produktif, termasuk pemanfaatan alat-alat digital dalam pembelajaran mereka. Dan yang terakhir adalah beradaptasi, di mana peserta didik dibantu untuk lebih fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan, karena mereka memiliki kontrol lebih besar terhadap jalannya pembelajaran. Adapun kegiatan berpihak pada murid yang telah dan akan saya lakukan adalah tes diagnostik, di mana tes ini untuk mengetahui pemahaman dan karakteristik serta potensi siswa sebelum pembelajaran dilaksanakan. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan berdasarkan hasil tes diagnostik awal. Diferensiasi dapat mencakup diferensiasi konten, proses, dan produk. Dan yang terakhir adalah mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Dilakukan dengan memaksimalkan potensi siswa merujuk pada perkembangan zaman dan teknologi. Nilai yang kedua adalah mandiri. Nah, saya harus dapat mengembangkan kemandirian profesional. Guru yang profesional harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang kuat tentang mata pelajaran yang diajarkan. Mereka juga harus berkomitmen untuk terus mengembangkan dan memperbarui keterampilan mereka. Kemandirian pembelajaran. Guru harus dapat mengembangkan pembelajaran seumur hidup. Mereka harus memiliki kemampuan untuk mencari sumber-sumber pembelajaran baru,
mengikuti perkembangan terbaru dalam pendidikan, dan menerapkan pengetahuan baru dalam pengajaran mereka. Kemandirian, inisiatif, dan kreatif. Guru harus memiliki inisiatif untuk menciptakan peluang pembelajaran tambahan atau proyek-proyek yang berbeda untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa dengan merancang strategi pengajaran yang menarik dan efektif, serta mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks. Kemandirian, komunikasi. Guru harus dapat berkomunikasi dengan efektif, baik kepada siswa, orang tua, dan rekan kerja, serta dapat memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung. Dan yang terakhir adalah kemandirian refleksi. Guru harus mampu merenung tentang pengajaran mereka, mengidentifikasi apa yang telah berjalan dengan baik, dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Mereka harus menggunakan umpan balik dari siswa, rekan kerja, dan pemimpin sekolah untuk meningkatkan praktik pengajaran mereka. Adapun kegiatan mandiri yang telah dan akan saya lakukan adalah aktif dalam komunitas pendidikan seperti mengikuti MGMP maupun kegiatan literasi. Selanjutnya, mengikuti kegiatan pengembangan keprofesionalan seperti workshop, diklat, pelatihan baik secara daring maupun luring. Dan yang terakhir, mengikuti kompetisi pendidikan guna memaksimalkan kompetensi dan menjadi tolak ukur terhadap kemampuan diri. Nilai yang berikutnya adalah reflektif. Reflektif penting untuk dilakukan. Hal ini berhubungan dengan membuka diri dengan pengalaman baru, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan saat melakukan pembelajaran. Pemahaman terhadap kebutuhan siswa dalam pembelajaran, sehingga metode pengajaran dapat diperbaiki sebagaimana karakteristik siswa. Nah, yang selanjutnya pastinya harus melakukan perbaikan. Adapun kegiatan reflektif yang telah dan akan saya lakukan adalah menggunakan umpan balik siswa. Dalam hal ini, saya harus konsisten untuk mengumpulkan umpan balik siswa di akhir pembelajaran. Selanjutnya, menindaklanjuti hasil supervisi akademik. Dalam hal ini, saya menggunakan hasil supervisi akademik kepala sekolah sebagai tindakan perbaikan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah konsisten melakukan refleksi diri. Senantiasa saya melakukan evaluasi diri setiap selesai mengikuti kegiatan. Nilai guru penggerak berikutnya adalah kolaboratif, di mana saya harus melakukan kerjasama dengan semua pihak, baik peserta didik, rekan sejawat, teman guru, kepala sekolah, dan sebagainya. Saya harus menjalin komunikasi yang baik dengan mereka dan harus saling percaya dan menghargai. Adapun kegiatan kolaboratif yang telah dan akan saya lakukan adalah bekerja sama dengan seluruh warga sekolah. Dalam hal ini, saya berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan siswa dalam seluruh program sekolah dan pembelajaran. Selanjutnya, saya bekerja sama dengan pihak luar atau industri. Dalam hal ini, saya menciptakan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan industri. Dan yang terakhir, saya harus berkolaborasi dengan orang tua mengenai perkembangan pembelajaran peserta didik. Nilai yang terakhir adalah inovatif. Saya harus menemukan gagasan dan ide-ide baru. Saya harus kreatif dan mau berinovasi.
dan saya harus up to date mengikuti perkembangan zaman. Kegiatan inovatif yang telah dan akan saya lakukan adalah saya harus menggunakan media pembelajaran berbasis IT seperti memanfaatkan proyektor, PowerPoint, Canva, YouTube, dan sebagainya. Selanjutnya, saya harus memanfaatkan bahan ajar yang interaktif seperti menggunakan Quizzes, Nearpod Application, Google Form, dan sebagainya. Dan yang terakhir, saya harus menggunakan model pembelajaran yang bervariasi yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik materi, dan potensi sekolah. Demikian gambaran guru penggerak. Saya di masa depan. Terima kasih dan salam guru penggerak.